Kini pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sejak tanggal 13 November tahun 2024. Kapolda Sulut beberapa waktu lalu, mengatakan aparat kepolisian akan melakukan penegakan apabila terbukti adanya oknum-oknum yang melakukan KKN dalam kasus ini. Perkembangan terbaru, pihak kepolisian menyatakan bahwa penggunaan dana tersebut disebut tidak sesuai peruntukan. Sebagaimana dikatakan, pertanggungjawabannya fiktif atau tak dipertanggungjawabkan secara jelas. Adapun, modus yang dilakukan dalam dugaan kasus KKN ini yaitu melakukan markup dalam penggunaan dananya. Fakta kedua, 15 orang saksi diperiksa. Di Treskrimus Polda Sulut, Kombes Pol Ganda Saragi, dalam konferensi pers bersama awak media pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024 lalu, mengatakan bahwa, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan masih akan berlanjut terus. Kasus ini pun sudah naik ke tahap penyidikan. Terkait kemungkinan penetapan tersangka, aparat penegak hukum pun sudah meminta data rincian dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus dana hibah ini ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fakta ketiga, sosok tersangka. Kombes Ganda Saragi juga menjelaskan, bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman kemungkinan sosok yang berpotensi menjadi tersangka. Siapa saja bisa jadi tersangka apabila memenuhi unsur perbuatannya seperti yang diamanatkan dalam pasal dan pasal 3 UU Tipikor jika memenuhi unsur, jelasnya, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Beberapa saksi diketahui sudah dimintai keterangan untuk menjelaskan lebih rinci terkait peran dan fungsinya, terutama mereka yang menjabat di dalam tim anggaran pemerintah. Fakta keempat, barang bukti disita. Kombes Ganda Saragi memastikan, pada dugaan korupsi dana hibah Gemim ini memang ditemukan perbuatan melawan hukum. Untuk barang bukti, penyidik telah menyita berupa dokumen yang berkaitan dengan pemberian dana hibah dari Pemprov Sulut kepada Sinode Gemim. Fakta kelima, negara dirugikan 21,5 miliar rupiah. Pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2023, Pemprov Sulut telah mengalokasikan, mendistribusikan, dan realisasi dana untuk belanja hibah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar 21,5 miliar rupiah yang dilakukan secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan. Modus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Sedang viral teman-teman, skandal korupsi yang melibatkan sinode gereja GMIM ya, gereja Gemim teman-teman. Sebuah gereja, sebuah sinode gereja yang sangat besar di daerah Sulawesi Utara, yaitu Gereja Masehi Injili Minahasa. Dan saya banyak teman juga yang menjadi pengurus di gereja Gemim ya. Salah satunya ada Pak Luken yang sering berdiskusi dengan kita di waktu-waktu yang dulu. Dan Gemim ini sedang tersandung skandal korupsi teman-teman. Dan konon katanya, menurut data, menurut berita, merugikan negara sampai 21,5 miliar rupiah. Bayangkan teman-teman, 21,5 miliar korupsi dilakukan oleh gereja yang notabene secara keuangan sudah mapan, sudah sangat settle, sangat besar. Jadi kalau teman-teman main ke Manado, main ke wilayah Sulawesi Utara, teman-teman akan menemukan banyak sekali cabang-cabang gereja Gemim. Ini gereja besar teman-teman. Gereja besar di wilayah Sulawesi Utara. Dan yang mengejutkan kok bisa korupsi, kan begitu. Ya, bisa korupsi. Dan kalian sudah lihat di video pendahuluan, dan tentu saja video tersebut bukan kita yang buat, itu kita dapat dari teman-teman kita sebelah, ya, dari internalnya kekristenan. Dan hal itulah yang membuat teman-teman, nah ini yang teman-teman harus perhatikan ya, dan gara-gara skandal-skandal seperti itulah, yang membuat banyak orang mulai tersadarkan, mulai mencari tahu, mulai buka mata, ya, mulai bisa lebih objektif. Kalau sebelumnya mereka selalu berpikir, oh Islam jelek, oh Islam orangnya kasar, oh teroris, korupsi, dan sebagainya. Dan apalagi kita lihat ya di media-media kan sering sekali, kalau ada kasus-kasus korupsi, apalagi yang melibatkan orang yang KTP-nya Islam, itu selalu dibuat seakan-akan agamanya yang nggak benar. Kita ambil contoh, sebelum tersandung kasus, dia nggak pakai hijab. Nggak pakai hijab teman-teman. Tiba-tiba begitu tersandung kasus korupsi,
mulai dari digiring ke kantor polisi, di persidangan, udah pakai hijab dia. Udah sangat, apa ya, sangat ustazah sekali gitu kalau yang wanita. Begitu juga dengan yang pria. Tiba-tiba udah pakai baju koko, ya, pakai songkok, kan gitu. Ini tiba-tiba jadi islami sekali gitu. Ini kan sesuatu yang nggak baik. Saya nggak tahu ya, apakah ini tersangkanya yang pingin, atau memang kayak ada skenario gitu, untuk memframing seakan-akan agama Islam ini agama yang identik dengan hal-hal yang nggak baik. Saya nggak tahu. Tapi saya rasa teman-teman bisa lihat ya, dan kalian bisa rasakan tersebut. Jadi kita tahu, kalau korupsinya, contoh nih, ada masjid, bahkan Kementerian Agama, teman-teman. Kementerian Agama, jelas-jelas namanya Kementerian Agama. Artinya membawahi banyak agama, bukan hanya Islam, tapi agama-agama lain yang diakui di negara kita juga. Tetapi entah kenapa, begitu tersandung kasus Kementerian Agama, yang di-framing seakan-akan Islamnya yang nggak baik. Seakan-akan. Betul tidak? Kalau Kementerian Agama kena kasus, ya, kena kasus, coba lihat, yang dijelekkan apa? Ternyata orang Islam, rugi, haji, rugi pemuka agama, gitu kan? Pemuka agama Islam. Tapi kelakuan bejat, korupsi, nggak benar, dan sebagainya. Selalu Islamnya yang kena. Saya sampai bingung gitu. Ini kan Kementerian Agama, semua agama. Dan di dalam situ juga multi agama gitu kan. Ada Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Buddha, dan sebagainya. Ini apa-apaan gitu. Selalu yang kena Islam, Islam terus gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman, sekarang berita ya, itu gampang diakses dan banyak orang menemukan fakta-fakta yang mengejutkan ya. Contohnya ini kasus korupsi yang melibatkan Sinode Gereja Gemim. Dan ini membuat mata jemaatnya, membuat mata teman-teman kita Kristen pasti mulai terbuka, mulai mencari tahu gitu kan. Wah, ternyata bukan Islam aja yang jelek gitu kan. Bukan hanya Islam aja yang ada kasus-kasusnya, enggak. Kalau kita bicara oknum, di kekristenan juga banyak. Di kekristenan banyak, teman-teman. Bahkan melibatkan sinode. Alhamdulillah kalau di Islam, kasusnya itu hanya menjangkit oknum-oknumnya. Bukan institusinya, tapi oknumnya ya, alhamdulillah. Nah, ini kan membuat orang bertanda tanya dan mencari tahu. Dan salah satunya adalah saudara kita Jackson. Ya, saudara kita Jackson ini yang mulai berpikir untuk mencari kebenaran, padahal dulunya punya mimpi menjadi pendeta. Punya mimpi jadi pendeta, teman-teman. Dia pikir pendeta itu pekerjaan yang mulia, ya, pekerjaan yang sangat agamais, dekat dengan Tuhan gitu kan. Dan setelah dia lihat, ya, dia cari tahu, dan dia saksikan sendiri, apalagi dengan berita-berita seperti ini, itu membuat dia berpikir ulang, dan dia melihat, ternyata pendeta pun banyak yang nggak benar, pendeta pun banyak yang cabul, pendeta pun banyak yang korupsi, pendeta pun banyak yang tidak melakukan ajaran yang ada di Bible. Nah, ini membuat Jackson kembali, teman-teman, mencari, dan akhirnya memutuskan menjadi mualaf, teman-teman. Akan begitu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Endingnya memutuskan mualaf. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana ceritanya, kenapa bisa jadi mualaf? Nah, kita dengarkan dulu. Asal agamanya itu pasti Kristen apa? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Tinggalnya di sekarang tinggal di daerah Kreo ya? Iya. Tangerang ya? Tangerang. Masya Allah, jauh-jauh ke sini. Terima kasih atas waktunya, ini udah mampir ke studio KAF TV. Baik, Mas Jackson. Mas Jackson, nama Islamnya ada nggak? Nama Islamnya ada. Jasmi Abdullah Syahid. Jasmi Abdullah Syahid. Ya. Masya Allah. Masuk Islamnya tahun berapa? Dulu masuk Islam Februari 2017. 2017 di Tangerang juga? Enggak, kalau masuk Islamnya di Jakarta. Di Jakarta? Oh, di Jakarta ya. Masya Allah. Di masjid kan tentunya ya? Iya. Masya Allah. Nah, Mas Jackson nih, yang ingin kita ketahui bersama ya, mungkin Mas Jackson kan hidup dalam Kristen yang taat ya, diajari oleh orang tua nilai-nilai kekristenan dan lain-lain gitu. Saya tidak mau loncat langsung, kenapa masuk Islam dulu nih. Mas Jackson dulu seperti apa sih? Kehidupan di Nasraninya.
Saya pribadi dulu adalah bisa dikatakan orang yang punya cita-cita yang jadi pendeta. Oh gitu. Dulu cita-cita saya jadi pendeta. Pendeta. Jadi memang sempat juga kayak ngedalamin Alkitab, pengen tahu apa sih lebih dalam tentang Alkitab gitu kan. Gereja pun juga ada beberapa pendeta-pendeta yang kutanya kayak permasalahan yang sering kita dengar, Trinitas. Iya. Sering kutanya, maksud gambaran Trinitas itu seperti apa sih? Masuk gambaran untuk logika berpikir di nalar berpikir seperti apa sih? Karena kan gambaran mereka itulah suatu hal yang harus kita imani. Betul. Cuman untuk gambaran logikanya di situ suka saya tanyain, suka saya rundingkan. Memang dulu di gereja pun kalau misalkan kayak ada beberapa acara-acara kayak kalau di Islam itu kan kita dengar remaja masjid lah. Iya. Nah kalau di gereja ini jadi misalnya ada acara kemana kita dakwah, itu pun juga sempat diikutin. Dan bahkan dulu saya pas masih SMP itu saya melihat orang yang nonis yang bukan agama Nasrani itu kayak bagaimana saya bisa perangkul mereka. Bahkan dulu ada teman SMP saya injilin tiap hari sampai kabur-kabur kayak bahasa kasarnya kayak muslim. Wow. Bahasa kasarnya tuh kayak lagi kejar-kejar setan lah gitu. Oh iya. Yang pada saat itu apa tegur teman saya bilang di Kristen tuh gak kayak gitu ajarannya. Baru situ saya mulai tersadar, mulai agak inilah. Karena mungkin dulu bisa dibilang ya agak fanatik mungkin ya bahasa lebih tepatnya lah. Oh, jadi mulai dari timbul dari keresahan yang dimiliki Mas Jackson ini terhadap agama yang diyakini sampai mendakwahi lah atau pengabaran Injil lah kepada teman-teman gitu supaya agamaku tuh sebenarnya begini gitu kan. Nah kemudian tentu punya prestasi pada saat itu? Prestasi belum prestasi gitu. Jadi cuman remaja. Iya, cuman kayak ikut gereja gitu ya. Ini aja. Nah, kemudian Mas Jackson ini kenal Islam di mana ya? Kalau awal mula kenal Islam, saya mulai tertariknya itu dari kelas 2 SMP. Jadi pada saat itu saya masih SMP, terjadi kejadian bom Bali pertama. Bom Bali pertama, habis itu banyak orang-orang, entah teman saya sendiri, entah beberapa pendeta di gereja saya mengatakan bahwa agama kita ini tuh nggak kayak agama Islam, atau misalkan agama Islam itu tuh agama nggak benar. Mereka mengatakan Allahu Akbar, mereka mengatakan bunuh diri itu jihad masuk surga. Dan di situ yang saya mulai berpikir, mulai tertarik, kalau memang betul seperti yang dikatakan orang-orang agama Islam ini agama yang nggak benar, bahwa agama Islam ini mengajarkan bahwa kalian bunuh diri langsung masuk surga gitu kan, langsung masuk, dibilangnya mati syahid kata orang-orang pada saat itu. Kalau memang benar itu ajarannya seperti itu, atau memang benar yang dilakukannya seperti itu, kenapa bisa terakui oleh salah satu 5 agama yang diakui oleh dunia? Karena kan yang kita ketahui Konghucu yang bisa dikatakan sama seperti Buddha ajarannya tapi tidak diakui oleh dunia. Hanya di beberapa negara aja Konghucu diakui. Tapi ini Islam yang bisa dibilang kalau memang seperti itu kenapa bisa diakui oleh dunia. Di situ dulu mulai awal ada ketertarikannya di sana. Gitu. Jadi mulai tertarik ketika ada stigma negatif, kemudian kok kenapa dunia mengakui gitu kan agama ini gitu kan. Ini berarti ada sesuatu nih di balik itu. Nah, kemudian ketika kenal Islam tertarik kan? Pada saat itu apa yang terjadi dan kenapa mau masuk gitu? Kalau sampai mau masuknya bisa dibilang cukup panjang lah perjalanan, karena memang bisa dikatakan pada saat itu nggak Islam aja yang saya ingin mendalami. Gitu. Jadi setelah dari bom Bali itu kelas 3 SMP, karena masih awal mulai tertarik Islam, saya kalau ngobrol sama teman saya sempat tanya, bro kalau gue masuk Islam nih bro, gue kan pernah makan babi, bisa apa enggak? Namanya anak SMP gitu kan, masih belum terlalu inilah. Terus teman saya bilang, ya mungkin bisa kali, ntar mungkin lu kenapa dulu kali kan, kata dia. Ya lah, terus teman-teman saya sempat bercanda, emang kapan ya, nggak tahu. Terus ada keinginan, ingin mengetahui isi Quran, karena penasaran itu. Saya sempat nanya sama teman saya, bro, kalau mau mau lihat Quran atau mau baca Quran boleh apa enggak? Gue agama lain nih, gue mau baca kitab lu boleh apa enggak? Saya gituin pada saat itu. Terus saya bilang ya silahkan katanya. Akhirnya saya nginep di rumah dia, terus saya tanya sama dia, mau baca Quran yang saya tahu kalau orang-orang ini kan ada wudhunya dulu atau misalnya ada bersih-bersihnya dulu lah. Ini gue harus ngapain nih? Kata saya. Apalagi saya bisa dikatakan saya bukan orang Islam gitu. Akhirnya dia ngajarin, udah nih wudhu dulu, dituntun lah sama dia cara wudhu ya gimana.
Baru situ saya mulai bolak-balik Quran, saya nanya sama dia, sini ya sejarah Nabi ini ceritanya di mana, coba mulai saya lihat-lihat, yang bisa dikatakan di situ saya menemukan bahwa nabinya sama, hanya tata bahasanya berbeda. Karena kan mungkin kalau misalkan Quran itu dari bahasa Arab, Alkitab ini atau kitab Nasrani ini dari bahasa Ibrani. Baru habis itu mulai lagi perjalanan masuk SMA, di situ saya dapat teman sebangku ateis. Wow. Yang di situ anak SMP? Anak SMA. Anak SMA kelas 1. Dia bisa dikatakan kalau udah ngobrol sama dia selalu mengatakan Tuhan itu ada nggak sih? Akhirat itu, afterlife itu ada nggak sih? Dan saya selalu bilang, ya itu ada. Kalau kita muncul dari mana? Gituin gitu. Terus dia bilang pada saat itu, ya kita muncul dari pecahan-pecahan atom, dari teori Big Bang. Wow. Dari pecahan-pecahan atom lalu membentuk atom-atom kecil itu membentuk planet sampai akhirnya jadi bumi. Bahkan kata dia pada saat itu, ya pohon-pohon kita sebagai manusia pun dari pecah-pecahan atom. Kalau misalnya kita mau mengikuti teori sains. Nah habis itu dia sempat nantangin saya begini, lo kan percaya Tuhan itu ada, kata dia. Ini gue punya koin, terus terserah lah lo mau doa kayak gimana, mau doa berapa lama silahkan. Yang penting lo flip ini koin, gue minta Garuda 3 kali nongol. Tapi harus berturut-turut, gak boleh yang lain, kata dia. Saya mikir pada saat itu, Tuhan keadaan Tuhan atau keadaan Tuhan tidak bisa kita buktikan dengan seperti kayak gitu kan. Kalaupun misalkan pada saat itu saya lakukan terus terjadi, belum tentu kita bisa meyakinkan kepada dia untuk itu. Ya akhirnya saya berpikir, saya ngomong sama dia, daripada kita debat tiap hari, kata saya, gimana yang saya tahu agama dan logika pasti ada benang merah, pasti ada titik temunya. Mending kita cari itulah. Akhirnya saya tanya dari ilmu sains dia, ada beberapa buku karangan Richard Dawkins yang bisa dibilang beliau seorang ateis, dan beberapa buku karangan Stephen Hawking yang akhirnya dia kasih saya, nih cobalah baca, nih dari teori sains nih kayak gini nih. Habis itu ada beberapa kayak perdebatan seorang profesor Nasrani berdebat sama Richard Dawkins yang seorang ateis ini. Nah, saya nonton debat itu bukan ingin mencari siapa yang menang atau kalahnya, tapi saya ingin mau tahu benang merah antara agama dan logika itu gimana. Saya coba pelajarin pelan-pelan, saya dalemin. Habis itu akhirnya pada saat itu kan ini saya masih Nasrani nih, masih belum banyak tahu lah, kayak masa teori Big Bang di kitab Nasrani sendiri nggak ada. Saya berpikir ini kok belum nemu nih titik benang merahnya nih. Coba saya dalemin lagi sampai mulai saya SMA kelas 3, bapak saya kuliah ambil teologi ya. Nah pada saat beliau ngambil teologi S3-nya untuk disertasinya, ada beberapa buku beliau minta tolong saya untuk membantu. Jadi kan bukunya bahasa Inggris, saya dulu sempat alhamdulillah sekolah di International School, diterjemahin ya, untuk terjemahin. Nah saya selain menerjemahkan itu, saya coba ingin tahu sih lebih dalam. Kalau misalnya teologi ini makin tinggi didikan, terus saya mendalami tentang Injil. Seperti apa sih Injil teologi ini? Seperti apa sih Injil di tingkat S3 ini? Saya pelajari buku-bukunya, saya coba aja, saya sambil merangkum. Saya melihatnya di situ kok lebih banyak kayak ilmu filsafat dibanding Injilnya itu sendiri. Dan saya pada saat itu saya berpikir bahwa yang saya tahu, kalau misalkan kita semakin tinggi jenjang pendidikan, apalagi kita belajar teologi ini, harusnya kan lebih mendalami tentang Injil. Kok di sini Injilnya hampir nggak ada, malah kebanyakan ilmu filsafat. Dan salah satunya filsafat Islam yang saya sempat dapetin. Itu maksudnya Bible kali ya? Masuknya ke Bible. Maksudnya bukan Injilnya. Bukan, soalnya iya, persepsi, iya Injil Bible tuh beda gitu. Mungkin yang dimaksud Bible ya? Bible, oke. Lebih mendalami ke situ, kok malah banyak ke filsafat gitu kan. Akhirnya, ya tuh saya nggak mau nanya juga, saya bingung gitu kan. Akhirnya masuk kuliah, pas itu memang kebetulan saya dapat kuliahan yang mayoritas Islam. Mahasiswanya di situ. Dan alhamdulillah dapat bangku teman sekelas. Dua-duanya ini, ada 2 orang ini tadi dari pondok. Di situ saya mikir, nah ini bisa nih saya buat tanya-nanya agama nih. Saya coba dalemin lagi sama mereka. Saya nanya sama mereka, Islam itu kayak gimana sih ajarannya? Karena yang saya pelajari di Nasrani, bagi saya pribadi setelah saya mendalami kitab Nasrani atau mendalami Alkitab ini, mentok.
Mentok dalam artian ini kita pada lanjutannya tapi apa? Karena pada saya coba mengkaji lebih dalam lah. Di saat itu saya baca Alkitab itu kan berawal dari kejadian, dari bagaimana manusia pertama diciptakan sampai kepada yang Wahyu. Wahyu itu bagaimana akhir zaman. Nah, di situ saya berpikir, ini kok di akhir zaman yang dikatakan di kitab Wahyu ini, di salah satu ayatnya dibilang bahwa yang akan terangkat ke surga itu hanya 1.444.000 orang. Dan 12.000 dibagi menjadi 12 kaum. Dan per kaum itu dibagi menjadi 12.000 per satu kaum. Dan semuanya Bani Israel. Loh, kita nasibnya gimana? Iya. Saya mikirnya gitu, Mas. Dan makanya saya mengatakan ini kok kayak mentok gitu loh. Ini kita kayaknya ajaran ini ada lanjutannya cuma apa? Saya coba nanya ke dia tentang Islam itu. Saya sampai pada saat dulu kuliah itu saya berpikir banyak orang yang mengatakan Injil yang sebenarnya itu ada gitu kan. Tapi di mana kita nggak tahu. Saya dulu ngobrol sampai berpikir mengatakan mungkin Injil sebenarnya ada, mungkin itu dimatikan sembunyiin. Yang dimana pada saat saya dulu sempat mendalami Islam, saya melihat Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Islam ini 3 agama tapi satu. Ajarannya sama kok, nabinya sama kok, cuman karena berbeda dari nama. Dan pada saat saya dulu sempat mendalami sedikit banyak, saya merasa kok Quran inilah yang jadi lanjutan terakhir yang penutupnya nih, yang saya cari-cari. Saya ngomong sama mereka, mungkin nggak sih, kata saya, ada sebuah kitab yang mengatakan ini 3 agama ini sebenarnya satu, cuman entah di mana tuh kitab disembunyikan. Dulu bahasanya seperti itu. Yahudi, satu lagi Yahudi. Baru saya akhirnya coba dalamin lebih dalam, kayak misalkan mereka mau pergi sholat nih, saya nanya sama mereka, kalau saya ingin belajar ikut sholat boleh apa nggak? Ingin belajar, mau tahu cara kayak gimana, ini kayak gimana. Akhirnya dia bilang ya silahkan. Dulu diajarin, terus kan sholat kan ada jamaah ada makmum. Saya tanya, kenapa makmum itu harus di sebelah sini? Kenapa nggak di sebelah sini? Terus kenapa sholat itu harus ngadep ke kiblat? Hukumnya seperti apa? Habis itu kalau misalnya kita sholat nih, kita ngadep ke kiblat. Yang saya tahu kan kita tidak boleh menyembah berhala. Nah, di rumah sebelah ada berhala. Terus hukumnya seperti apa? Dijelasin lah, kalau misalkan kita di Islam itu kata dia kalau memang ada suatu hal yang kita tidak tahu dan memang luar kemampuan kita itu dimaklumin. Jadi misalnya di sebelah ada berhala, dan misalkan ada orang yang naruh berhala di situ, ya udah kita tetap sahnya tetap sholatnya tetap sah aja. Saya nanya kenapa harus ngadep ke kiblat? Jelasin lah sama dia. Dulu itu ngadepnya itu ke masjid Nabi, kalau nggak salah Masjid Nabawi. Al-Aqsa pertamanya. Baru habis itu kan muter balik dijelasin kemudian sejarah itu sedikit banyak. Terus saya sempat nanya juga kenapa kalau sholat terus 5 waktu, apakah ada ininya, ada dasarnya gitu kan? Baru dijelasin ada dasarnya, dijelasinnya sama di Isra Miraj, bagaimana pertama turunnya perintah sholat itu seperti apa, perjalanan Nabi ke langit 7 seperti apa. Dan saya ngobrol sama dia cuma nggak sampai situ aja, kayak misalkan lebih dalam tentang Islam, kayak ajaran Islam itu seperti apa. Dan saya pun bilang, saya di sini saya ingin tahu dari 5 agama ini mana sih yang paling benar, mana sih yang punya benang merah antara agama dan logika. Pada saat itu pun Buddha dan Hindu pun saya sempat dalamin, kayak sejarahnya seperti apa, munculnya agama Hindu seperti apa, munculnya agama Buddha seperti apa, kenapa mereka bisa muncul. Dan teman saya yang di kuliah ini menyarankan, kalau memang nantinya mau masuk Islam atau mau nyoba agama lain lah, kata dia, jadikan agama Islam itu paling terakhir. Saya tanya kenapa? Karena kalau misalkan kau sudah masuk Islam lalu kau murtad itu dosanya besar, kata dia. Makanya kalau memang kau ingin mencoba agama lain dulu, ya udah jadilah Islam ini kau coba paling terakhir, kata dia. Oke. Nah baru selain dari teman kampus, sempat tuh dulu saya sempat kenal sama seseorang, dia kenal itu dari live streaming. Kalau sekarang ini kan kita terkenalnya live streaming di Go, TikTok. Kalau ini adalah platform live streaming pertama, sekarang udah tutup. Kalau dulu belum sampai di handphone, masih kita lihat di web. Saya kenal sama seseorang ini live streaming, dia tadinya seorang mentalis, ya main sulap terus nyanyi gitu kan. Terus saya iseng-iseng saya perhatiin, saya sempat ke DM nih. Dia sempat beberapa kali kayak ada
suatu hari misalkan jadwalnya kalau nggak Rebu Kamis itu dia membahas tentang agama. Nah di situ saya tertarik. Saya coba nanya-nanya tentang bagaimana sih benang merah antara agama dan logika di Islam. Akhirnya dia bilang ya udah. Pertama ngobrol kita masih lewat typing lah, atau lewat streaming, DM-an, terus dia bilang ya udah yuk kita ketemuan. Dan memang pada saat itu tinggal di belakang Kalibata City, belakang apartemen Kalibata. Memang pas saya masih di Jakarta, ya udah ketemu. Itu ngobrol dari Badaisa, baru bubarnya pas denger azan subuh. Masya Allah. Kalau nggak denger azan subuh mungkin masih lanjut itu belum nyadar pagi. Karena memang banyak yang saya tanya di situ, salah satunya itu, Bang, kok sholat harus 5 waktu sih Bang? Terus kalau 5 waktu kenapa jamnya itu zuhur harus jam segitu, asar harus jam segitu? Ada nggak sih dasarnya gitu? Nah, terus saya nanya lebih tentang Isra Miraj. Isra Miraj yang saya tahu kayak gini Bang, menurut gambaran logika berpikirnya gimana? Benang merahnya di gimana? Dan ada satu kata-kata yang pada saat saya awal kenal dia itu, dia mengatakan seperti ini. Selalu ingat kata-kata ini. Islam itu agamanya hebat. Kau mau tahu kenapa agamanya hebat? Saya tanya, emang kenapa? Coba nih ya, kata dia. Kita nggak usah ke agama yang lain lah, kata dia. Kita lihat Nasrani dulu lah. Yesus di agamamu disebutnya apa? Orang menganggapnya apa? Ya saya bilang, kalau saya pribadi menganggapnya, melihatnya Yesus atau Nabi saya itulah utusan. Tapi bagi mayoritas orang menganggapnya itu Tuhan. Terus dia bilang, nah bagi mayoritas orang Nasrani, Yesus itu Tuhan. Tapi bagi kita, bagi orang Islam sendiri, Yesus itu Nabi. Yesus itu utusan. Lebih hebat mana Tuhan yang sama Tuhan kita? Terus saya mulai berpikir, nggak salah juga gitu kan. Masuk akal ini. Masuk akal. Nah habis itu, saya tanya, Bang, kalau misalkan di Islam itu orang belum sholat, kenapa saya harus wudhu dulu? Kalau misalkan, yang saya tahu, apakah harus, yang penting kita bisa bersih gitu kan. Terus dia bilang, enggak, wudhu itu menyucikan. Kalau misalnya bersih doang, saya sempat tanya juga, kalau bersih doang berarti kita habis mandi, kita langsung sholat, boleh dong, sah dong. Saya bilang, enggak, wudhu itu selain untuk membersihkan kita, untuk menyucikan jiwa kita. Karena dia, oh begitu. Terus dia juga ngejelasin, kasih gambaran seperti ini. Kau mau tahu gak hebatnya atau indahnya ajaran Islam itu seperti apa? Terus dia kasih gambaran yang memang realita pun terjadi. Kita mau masuk ke masjid, sama agama lain mau masuk ke rumah ibadahnya, beda. Bedanya apa? Kita mau masuk ke masjid, pasti copot alas kaki. Orang mau masuk ke gereja, ya mereka pakai sepatu, pakai sendal yang maaf, di luar yang bekas nginjak apa kita nggak ada yang tahu. Nah terus saya tanya, Bang, kok orang mau masuk masjid kenapa harus lepas alas kaki? Jelaskanlah, selain dari zamannya Nabi seperti itu. Dia bilang, coba kamu pikir pakai logika, kamu dari depan nih misalkan bekas nginjak kotoran, terus kamu masuk ke rumah Tuhan, alasmu bekas nginjak kotoran, kamu memang nggak tahu, tapi layakkah kamu masuk ke rumah Tuhan seperti itu? Yeah. Saya mikir, inilah yang salah satu ininya lah yang membuat saya mulai agak lebih dalam tertariknya. Habis itu dia juga menyarankan cobalah nonton Dr. Zakir Naik. Karena saya pun cerita, dulu saya debat sama ateis, saya mentok Bang. Saya masih Nasrani, saya mentok. Dia menjelaskan tentang teori Big Bang. Di Nasrani saya bolak-balik saya baca, nggak ada yang menjelaskan seperti itu. Terus dia bilang, nah itu ada di Quran, kata dia. Ditunjukin lah tuh ayatnya kan, digambarin nih, bacalah sendiri. Yang dimana kalau saya nggak hilaf dikatakan bahwa Allah itu adalah sebuah ledakan dalam semesta. Nah inilah kata dia teori Big Bang City. Terus dia kasih gambar seperti ini. Agama dan logika itu bukan agama yang mengikuti logika, tapi logika yang mengikuti agama. Maksudnya apa? Teori-teori sains yang sekarang baru ditemukan, yang sekarang kita baru ketahui menurut ilmu sains, itu sudah ditemukan atau sudah ada dalam Quran dulu. Contoh salah satunya dia gambarkan pada saat itu ada di lautan air tawar dan air asin, itu ada seperti dinding di tengahnya yang membagi. Baru ditemukan sekarang katanya. Quran yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu udah ada nih. Ada api di dalam lautan, dalam dasar laut. Ini di Quran nggak ada nih. Tapi baru ditemukan sains sekarang katanya. Terus dia bilang, satu-satunya agama yang bisa memberikan gambaran dari kau bangun tidur sampai kau tidur lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki, Islam. Dan satu-satunya agama yang bisa memberikan gambaran tentang seperti bagaimana sih cara engkau bersosialisasi, bagaimana cara engkau berdagang, bagaimana
tentang hukumnya waris, tentang hukumnya kita dagang yang baiknya seperti apa. Habis itu apa namanya, hukum-hukum yang ada di dunia inilah hitungannya. Bagaimana kita bisa apa, misalkan kita minjam uang, bagaimana ininya, itu ada semua kan di dalam Islam. Masya Allah. Saya pikir, udah bang, kita coba saya ini kan gitu kan. Terus pas saya itu tentang ateis itu dia bilang, nah kamu coba dong, dokter Zakir Naik. Banyak orang-orang ateis maupun orang-orang Nasrani yang datang ke beliau ingin mendebat beliau lah. Nah pas itu nggak sekali dua kali, beberapa tayangan dokter Zakir Naik saya dengar, termasuk yang saya selalu ingat kata-kata dokter Zakir Naik kalau pada saat ceramah itu dan mau berdebat, dia selalu bilang begini, kalau ketemu Nasrani, kamu silahkan tunjukkan satu ayat di Alkitabmu, silahkan lihat satu ayat di kitabmu yang itu tidak ambigu, yang dimana Yesus atau Nabi Isa itu mengatakan, akulah Tuhan sembahlah aku. Kalau sampai ada itu, satu ayat aja kata dokter, sampai itu ada, saya bakal masuk Islam sekarang. Tapi kalau tidak, kau yang masuk Islam sekarang, bagaimana? Kurang lebih gambarnya seperti itu kan dokter Naik. Nah pada saat itu, saya lihat gambar dari Nasrani, pertanyaan seperti apa gitu kan, dari ateis gambarnya seperti apa. Sampai salah satu yang saya ingat adalah seorang ateis pernah nanya sama dokter Zakir Naik seperti ini. Dokter Zakir Naik waktu itu sempat ceramah mengatakan bahwa yang bisa masuk surga adalah orang Islam aja. Nah, si ateis ini ngomong, kalau memang hanya yang beragama atau yang mengimani Islam saja, orang Islam saja yang bisa masuk surga, berarti Allah itu nggak adil dong, kata dia. Karena kita di sini ada yang agama Nasrani, ada yang ateis. Terus Dokter Zakir Naik bilang, Allah itu adil. Kenapa? Agama itu muncul, sekarang agama itu ada yang namanya Kristen Protestan, Kristen Katolik, itu ya karena manusianya. Sebelumnya, di alam ruh, ya kita itu Islam. Dan kita sudah disumpah. Di alam ruh itu kita sudah disumpah. Tunjukkanlah ayat Quran Dokter Zakir Naik. Karena kalau ayat Quran saya belum mendalami lah. Tunjukkan ayat Qurannya, bahwa kita itu dulu di alam ruh, kita udah disumpah, kita ditunjukkan. Ini lu hidup di dunia seperti ini. Kamu masih mau gak hidup di dunia? Dari kita hidup sampai kita mati gitu kan, perjalanan hidup kita seperti ini, yang kita alami seperti ini, kamu masih mau gak? Masih. Dan ditanya oleh malaikat berkali-kali. Dan kamu sudah disumpah bahwa kamu telah meyakini, ya akulah Tuhan, yaitu Allah. Nah, kau sampai dunia ini, nah kau ini kan punya akal. Kau bisa memilih pilihanmu sendiri. Disitulah yang akhirnya manusia mulai melenceng memilih. Ada yang lari misalkan ke ateis, ada yang akhirnya memilih untuk masuk ke Nasrani, Buddha, Hindu, atau tetap di Islam. Disitulah adilnya Allah di situ. Kecuali Allah tidak pernah memberikan hidayah, baru Allah itu tidak adil. Allah itu selalu memberikan hidayah kepada umat-umatnya. Tinggal pertanyaannya, apakah kalian mau mengambil hidayah itu atau tidak? Oke. Nah ini kan Mas Jasmi nih atau Mas Jackson kan cukup banyak ya apa namanya keyakinan yang didapat ya. Jadi tidak hanya masalah, jadi ilmu sosial kemasyarakatan tentang Islam, pokoknya hampir semua dipelajarin lah, yang membuat Mas Jasmi ini atau Mas Jackson ini yakin. Kemudian detik-detiknya seperti apa menjelang pensyahadatannya Mas Jackson pada saat itu? Pada saat itu jadi dari saya mendalami itu sampai akhir saya memutuskan syahadat ada kurang lebih jarak 1 tahunan lah. Jadi, tahun. Di situ banyak orang-orang yang nanya sama saya, gimana udah siap belum syahadat? Siap belum syahadat? Saya selalu mengatakan, tar dulu bang. Ini di hati kayak ada yang ganjel. Saya nggak tahu apa, saya belum nemuin apa. Ini yang lagi saya cari. Karena di hati saya ini masih 99,99%. Saya nggak mau 0,01% ini yang nantinya akan mengubah keyakinan itu. Sampai kurang lebih ada 1 tahun sampai 1,5 tahun lah itu sambil kerja. Banyak juga teman yang nanya gimana siap syahadat belum. Kalau memang udah, ayo nih ada kenalan ustadznya. Saya bilang ntar dulu, ini masih ada yang ganjil. Sewaktu-waktu pada saat itu saya lagi iseng main ke kampus. Dan memang saat kampus ini juga teman ngobrol saya dulu juga tentang masalah agama. Dia pun tahu saya ada ketertarikan lah mendalami Islam. Pada saat saya datang nggak ada niatan sama sekali saya mau syahadat, sama sekali nggak ada. Ngobrol sama dia pun nggak ada sama sekali yang nyinggung tentang agama tuh nggak ada. Jadi ngobrol cuma sebatas gimana sih anak-anak baru pada bandel apa enggak. Karena jujur kata saya pada saat itu bisa dibilang cukup bandel lah. Kita ngobrol tentang kampus,
tentang bagaimana mahasiswanya, tentang bagaimana dosen-dosennya yang sekarang masih bertahan siapa-siapanya, nggak ada pembahasan sama sekali tentang agama. Pada saat saya mau pulang, saya pamit pulang, tiba-tiba dia nanya, udah siap syahadat apa belum? Kalau udah siap syahadat, di sebelah ada masjid, saya kenal sama ustadznya, saya kenalin, ya kamu ngobrol-ngobrol dulu lah. Itu pada saat itu nggak pakai mikir, nggak tahu kenapa mulut saya ngomong sendiri, ya siap. Kalau kemarin-kemarin saya masih kayak mikir, loh kok kayak ada yang ganjel, kok masih ada yang ini. Nah itu nggak kepikiran ada yang ganjel lagi. Pokoknya tiba-tiba saya langsung mengatakan, ya saya siap, saya mau syahadat. Baru akhirnya diantar sama beliau, ngobrol sama ustaz, saya tanya kenapa sih kamu yakin gitu kan mau Islam. Ya Ustaz, saya yakin. Terus dibilang Islam itu miskin loh katanya. Terus saya mengatakan, ya Ustaz, saya cuma punya 2 pilihan di dunia ini. Sekarang ini saya cuma punya 2 pilihan. Yang pertama, saya itu bahagia di dunia, tapi saya sengsara di akhirat. Saya udah tahu nih Islam yang benar, bahwa hitungannya orang-orang yang bisa dikatakan masuk surga ya orang-orang Islam ini. Atau pilihan yang kedua, saya sengsara di dunia, yang pada saat itu saya sudah menyiapkan mental yang namanya dijauhi teman, yang namanya misalkan keluarga nggak menerima, nanti ke depan seperti apa, udah siap mental pada saat itu. Saya lebih baik saya sengsara di dunia, tapi insya Allah saya bahagia di akhirat. Minimal mau nanti saya kena neraka dulu untuk dibersihkan dosa-dosa saya, ujungnya saya masuk surga. Karena dulu saya pernah mendengar sebuah hadis mengatakan, bagi kalian yang pernah mendengar namaku dan ajaranku, maksudnya namaku Nabi Muhammad dan ajaranku adalah Islam, tapi kalian tidak mengikutinya, maka neraka jahanam tempat kalian. Disitulah yang akhirnya buat saya yakin untuk masuk Islam. Baru setelah ngobrol-ngobrol itu kan saya ngobrol-ngobrol sore itu, baru ustadznya bilang, yaudah besok kamu datang siang, baru kita syahadatkan di masjid. Masya Allah. Ya, alhamdulillah setelah masuk Islam kan otomatis tidak sampai di situ gitu. Ya. Itu baru permulaan awal. Betul. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Keluarga, kita bicara keluarga dulu deh. Gimana Dari respon keluarga? kalau keluarga memang awal itu saya menyembunyikan keislaman saya. Wow, 1,5 tahun saya 1,5 sembunyikan tahun. keislaman saya. Justru yang pertama terjadi dapat internet itu teman-teman terdekat. Ada yang non-muslim ya? Nonis ya? Nonis. Oh, Ada iya. yang mengatakan, lo ternyata tidak bisa, lo udah bisa, udah mati di kayu salib, katanya kan. Untuk tembus dosa manusia, lo tidak bisa, tak tanya. Nggak bisa, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Itu katamu kan? Oke. Kok kita masih berdosa sekarang? Dia tuh nggak bisa jawab ya. Ada yang mengatakan, kok lu bisa sih masuk Islam gitu kan. Cuman ada yang mulai menjauh, ada yang bisa menerima. Dan kurang lebih 1 minggu setelah saya syahadat, ada sebuah, bisa saya katakan ujian pertama lah, kalau misalnya ujian pertama, mungkin pada saat itu ujian pertama yang terakhir. Jadi tongkrongan saya ini, kan ibu saya sudah meninggal dari saya umur 11 tahun. Di tongkrongan saya ini nggak ada yang tahu foto ibu saya seperti apa, wujud almarhum seperti apa, nggak ada yang tahu. Cuman taunya bahwa ibu saya udah meninggal, saya masih kecil. Nah, ada satu teman saya kenal sama dia kurang lebih 4 tahun. Nggak pernah yang tiba-tiba pada saat itu saya lagi nongkrong, tiba-tiba dia ngomong, Jack, gue pengen ngomong sama lu, serius, lagi sibuk gak? 4 tahun saya kenal sama orang ini, nggak pernah sekalipun dia ngomong kayak begitu. Dan dari tatapan matanya pun bener serius ya, hal yang bener-bener penting mau diomongin. Saya mikir, saya ada salah apa, saya kenapa ini kok tiba-tiba dia ngomong begitu. Dan dia cuma mau ngomong 4 mata lah, gimana saya nggak mikir gitu kan, 4 tahun saya kenal sama dia nggak pernah. Habis itu dia cuma nyampein begini, gue mau nyampein sama lu, gue semalam baru mimpi, kata dia. Mimpi? Katanya mimpi apaan? Dia bilang, dia cerita, lu lagi apa, gue mimpi lu tertidur di pangkuan seseorang wanita, terus lu nangis di situ, dan wanita itu juga nangis, kata dia. Terus tanya ciri-cirinya gimana, sebutkanlah ciri-cirinya, kayak gini, yang bisa dikatakan kurang lebihnya mirip dengan ibu saya. Di situ saya berpikir, apakah beliau tidak menerima, apakah beliau tidak ingin gitu kan, saya akhirnya memilih Islam. Saya pas itu udah saya pulang, saya mikir ya sendirian. Terus saya sempat di titik yang dimana saya meyakini diri sendiri bahwa kalau saya mikir ini sendirian, saya malah bakal murtad lagi. Udahlah, saya balik ke tongkrongan, saya tanya kepada 3 orang. Yang satu orang agama Buddha, yang satu Kristen, yang satu Islam. Dengan pertanyaan yang sama. Si Fulan baru mimpi seperti ini.
apakah ada pengaruhnya atau apakah ada pesan mungkin untuk saya gitu kan. Yang Buddha mengatakan, ya lu udah Islam kan sekarang, lu sudah meyakini agama itu benar, udah jalanin aja, masalah mimpi udah nggak usah lu pikirin. Toh kalau memang itu pesan, bahasa kasarnya ya itu pesan dari orang yang udah nggak ada, lu masih hidup, lu jalanin aja yang menurut lu benar. Saya tanya yang Kristen, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, terus dia bilang, ya mimpi itu sekadar mimpi, nggak sampai pesan. Ya, dia kasih contoh gambaran seperti ini, kayak orang-orang misalkan nih yang pada ngikutin primbon, ngikutin dapat mimpi kayak gini, kayak gini, kayak gini, ya itu juga bukan sebuah pesan kok. Saya tanya yang Islam, bang, mimpiin kayak gini, terus dia bilang, nah dijelasin lebih dalam tentang dia seperti apa sih mimpi itu, datang dari mana sih mimpi itu. Terus dia bilang, mimpi itu cuman bunga tidur. Mimpi itu akan menjadi sebuah pesan di saat yang dimimpikan itu Nabi Muhammad. Selebih itu bunga tidur. Kalau kau mimpi buruknya datangnya dari setan, kalau mimpi indahnya datangnya dari Allah katanya. Nah, disitulah saya mulai di titik yang dimana mungkin inilah sebuah ujian terakhir ya. Yang mungkin yang tadi saya bilang 0,01% yang ngeganjel di hati saya itu ya itu. Di saat itu sudah lepas, plong. Dan memang kalau keluarga 1,5 tahun saya sembunyiin. Jadi kayak misalkan saya mau puasa tetap, karena memang saya kebiasaan di rumah sering bangun jam 2, jam 3 kelaparan dari makan. Karena malam masih jarang makan. Jadi jam 2 saya bangun dari makan. Terus aktivitas luar rumah sore baru makan lagi. Jadi pada saat puasa itu ya nggak, orang rumah nggak ada yang tahu. Sampai sertifikat mualaf saya, itu saya sembunyiin saya titipin ke OP Wanet. Karena saya mikir mau nitip ke temen, takutnya susah. Kalau Wanet kan ya dia tinggal di situ gitu, karena memang orang yang udah kenal saya dan bisa dipercaya. Saya titip lah di sini, karena nggak mungkin saya bawa pulang kan. Dan nyembunyiin di rumah ntar ketahuan repot. Iya, teman-teman sudah dengar sendiri ya, dari orang yang pengen jadi pendeta akhirnya menjadi mualaf, teman-teman. Dan sebenarnya bukan orang yang pengen jadi pendeta saja yang jadi mualaf. Bahkan pendeta-pendeta besar pun banyak yang memutuskan mualaf. Setelah di dalam dia merasakan kering, ya, merasakan bahwa ini cuma pekerjaan, ini cuma mencari uang, ini cuma cari materi, ini bukan untuk akhirat. Akhirnya memutuskan mualaf. Banyak yang seperti itu. Jadi setelah di dalam kependetaannya, dia tidak merasakan, teman-teman, tidak merasakan Tuhan di sana. Tidak merasakan bahwa ini adalah pekerjaan yang dekat dengan Tuhan. Ternyata ini malah duniawi. Baiklah, lebih duniawi daripada pekerjaan lain. Lebih setan dari pekerjaan lain. Akhirnya memutuskan mencari kebenaran di luar. Itu ada juga yang seperti itu. Banyak yang punya kisah-kisah seperti itu. Dan kita akan hadirkan tentunya ya kisah-kisah seperti itu dengan tujuan menginspirasi teman-teman, dan supaya teman-teman yang mulai merasakan dahaga, haus akan kebenaran, itu bisa mendapatkan air kebenaran, teman-teman, supaya kalian tahu, kan begitu. Ya, jadi kalau kita bicara agama, ya, kita bicara agama ini kan kembali, teman-teman, pribadi lepas pribadi. Ya, yang seperti saya bilang, ada yang jadi pendeta dia merasa menemukan Tuhan, tapi banyak juga yang setelah jadi pendeta merasa bahwa ini nggak benar gitu. Apalagi dengan kasus-kasus yang banyak. Saya punya pengalaman dan teman-teman yang punya pengalaman juga ya, bahwa kita begitu di dalam, ya, kita dulu kan lihat di luar itu orang ini sangat holy sekali gitu kan, sangat suci, sangat lurus gitu, hidupnya sangat kudus dan sebagainya. Begitu kita masuk ke dalam, kita melihat, waduh, ternyata munafik, teman-teman. Ternyata sangat munafik di dalam. Ya, ternyata semua selalu tentang uang dan sebagainya. Itu membuat kita ya kecewa. Walaupun ada sebagian orang-orang bilang, ya itu kan oknum gitu kan. Jangan jadi batu sandungan, jangan kecewa, jangan lihat orang gitu. Kalau cuma 1-2 masih oke. Cuman kita dapati cukup banyak yang beginian. Cerita-cerita begini begitu banyak. Berita-berita seperti ini kan kalian akan lihat terus itu. Skandal demi skandal. Ya, kalau kita bicara rasio, saya dulu pernah sama salah satu polikardus, namanya joker swasta, teman-teman. Sekarang udah jarang muncul, bahkan nggak muncul lagi. Dulu kita sama-sama tuh bandingin. Skandal yang terjadi di gereja sama pendeta, lebih banyak mana?
Lebih banyak Islam atau Kristen? Kalau jumlah kuantiti banyak Islam, karena wajar. Muslim 87%, Kristen cuma 10%, kan begitu. Jadi secara jumlah pasti Islam lebih banyak. Tapi apakah Islam punya kasus 8 kali lipat lebih banyak? Sesuai nggak dengan rasio perbandingannya? Enggak ternyata. Misalnya yang pendeta bermasalah 3, nanti yang ustadz 5 atau 6, cuma 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Artinya lebih banyak yang di sebelah. Ini kan membuat kita mengkaji lagi, mencari tahu ada apa gitu kan? Ada apa? Nah, itu kalau kita bicara data, teman-teman. Karena data itu nggak bisa bohong. Ya, data itu nggak bisa bohong. Dan terus, kita juga lihat, teman-teman. Sering sekali ya, kalau kita bicara korupsi-korupsi ini, wah itu kayak sesuatu yang, wah udahlah, di negara Konoha ini banyak, teman-teman. Dan itu menghinggapi tempat-tempat agama juga. Tempat-tempat ibadah. Dan salah satunya yang dialami oleh Gemim ini sekarang gitu. Ini apakah hanya bidang keuangannya saja yang bermasalah atau memang semua ikut terlibat? Karena yang dirugikan di sini kan negara, bukan kas mereka, bukan jemaat. Kalau merugikan jemaat mungkin ada 1-2 orang berpikir, udahlah janganlah, bahaya gitu kan, kasihan jemaat gitu. Tapi kalau udah bilang, wah negara yang rugi, udahlah mampus itu, negara-negara juga mayoritas muslim. Ada yang seperti itu, teman-teman. Ada yang punya pemikiran seperti itu, nggak peduli gitu kan. Mereka menganggap, udah negara ini kan negara mayoritas muslim, nggak apa-apa kita bikin hancur. Bahkan ada yang sampai ngangkat senjata mau memberontak. Ya, ada yang bikin pemberontakan seperti yang terjadi di Papua. Kan begitu. Nah, ini lagi teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, dan kalian bisa cari tahu sendiri. Kalau kita ini kan cuma menampilkan. Ya, kita cuma nampilin data, kita nampilin kisah-kisah yang akhirnya mendapatkan hidayah, dan semoga cerita-cerita seperti ini bisa menginspirasi nih. Menginspirasi teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.